A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah Rabbil alamin, kita masih diberi kenikmatan kesehatan, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan bisa bertemu di sini, kenikmatan ngaji bareng, muhasabah, kenikmatan yang luar biasa. Inilah hidup yang penuh nikmat ini kita buat hidup untuk beribadah kepada Allah senantiasa. Apapun yang kita lakukan di dunia ini adalah niat liridhoi ta'ala, liridhoi mardatillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita harap-harapkan nantinya syafaatnya fid dini wa dunya hatta akhirah. Di sini kita ngaji bareng, kita bersama-sama berpikir, ngaji bareng muhasabah terkait di mana ada 5 cara kita dalam suatu hal. Cara-cara mencari teknis atau hal di mana kita dalam mencari ilmu itu harus ada berapa cara. Berbeda dengan, sama halnya bukan berbeda. Mungkin kalau kita kaji kitab Ta'limul Muta'alim di pesantren itu lebih jembar, lebih detail bagaimana cara mencari ilmu, sampai tawadhu, takdim kepada seorang kiai, seorang pengasuh, seorang guru, seorang ustadz. Itu diatur dalam ta'lim ta'lim. Namun di sini kita pemberian materi kali ini diambil dari kitab Durratun Nasikhin yang berbunyi sabda Rasulullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man arada ayyahfadha ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Ula sholatul lail walau raq'ataini wa saniyatu dawamul wudu'i wa salisatu taqwa fi sirri wal alaniyatin wa rabi'atu ayyakula litaqwa lissahawatil wal khamisatul siwa. Yang artinya bahwa di dalam kita mencari ilmu, barang siapa yang ingin menghafalkan ilmu, nah, di sini ya. Jadi biasanya kehidupan di pesantren itu kita disuruh hafalan. Ada hafalan nadzoman, ada hafalan sorof, ada hafalan kaifiyah fikiyah, dan lain sebagainya. Kalau di dunia pendidikan formal, ya, lembaga pendidikan formal, SMP, SMA, aliyah, dan sebagainya, di sini kita suruh menghafalkan sesuatu. Biasanya suruh menghafalkan matematika, menghafalkan rumus, menghafalkan hitung-hitungan, menghafalkan hadis, menghafalkan pelajaran-pelajaran yang itu sifatnya yang perlu dihafalkan dan sebagainya. Jadi kalau di ta'lim kita diatur semuanya lebih detail di dalam Durratun Nasikhin.
Ada 5 cara kita ketika mencari ilmu itu hafal dengan materi tersebut, dengan pelajaran tersebut, dengan bidang studi tersebut. Yang pertama adalah barang siapa ingin menghafalkan ilmu, maka ia melaksanakan 5 perkara. Yang pertama adalah sholat malam, sekalipun hanya 2 rakaat. Sholat malam itu macamnya banyak. Ada sholat hajat, yang di situ kita tidak harus tidur dulu, itu lebih mudah. Monggo kita istiqomahkan sholat hajat. Sedaya kemawon, semuanya saja yang mencari ilmu, yang di pesantren, yang kuliah, yang di SMA, aliyah dan sebagainya. Monggo kita sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Contoh sholat hajat tanpa harus tidur dulu. Jam 12:30 boleh, jam 11 pun boleh, jam 12 pun boleh, tanpa harus tidur dulu. Kalau sholat tahajud kita harus tidur dulu, walaupun hanya bahasa kata hanya sebentar, tapi kita sudah tidur dulu. Lalu kita melakukan sholat tahajud walaupun hanya 2 rakaat. Ataupun kita melaksanakan sholat tasbih, monggo hanya 2 rakaat. Kita istiqomahkan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beristiqomah dalam sholat lail walaupun hanya 2 rakaat. Amin. Ya, jadi barang siapa ingin menghafal ilmu, 1 yang harus dilaksanakan adalah sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. 2, melanggengkan wudhu. Dawa mulwudu'i, dawa akan wudhu. Melanggengkan wudhu artinya tetap keadaan suci. Tubuh kita, hati kita tetap keadaan suci dengan cara dawa mulwudu'i, dengan cara kita melanggengkan wudhu. Ya, wasaniyatu dawa mulwudu'i. Yang kedua adalah wasaniyatu dawa mulwudu'i, melanggengkan wudhu. Pagi setelah sholat subuh kita kentut wudhu lagi. Berangkat sekolah di sekolahan ibaratkan, di pesantren ibaratkan, tiba-tiba kentut wudhu lagi. Ataukah di madrasah, MTS atau SMP atau yang lain, aliyah, kuliah dan sebagainya, perguruan tinggi, monggo bisa kita lakukan dengan dawamul wudu'i. Karena dengan dawamul wudu'i, karena dengan kita melakukan wudu, fisik kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih. Dengan jernihnya hati, dengan bersihnya fisik, dengan jernihnya pikiran, lantaran dawamul wudu'i, fa insya Allah apa yang kita inginkan dalam belajar ilmu, entah di madrasah, pesantren atau perguruan tinggi, insya Allah kan lebih mudah untuk masuk ke dalam otak kita dan hati kita. Pasti, bukan insya Allah lagi. Ya, karena ini sabda Rasulullah. Dawamul wudu'i. Ya, setelah maghrib, setelah dari Al-Quran, kentut wudhu lagi, persiapan sholat isya. Sholat isya selesai malam, kentut lagi, baca kata, wudhu lagi, lalu tidur dan sebagainya, terus menerus. Tetap kita berdoa, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa dawamul wudu'i, orang-orang yang bisa melakukan wudhu. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay. Yang ketiga, wasaniyatu dawamul wudu'i. Yang ketiga, wasalisatu taqwa fisiri wal alaniyati. Yang ketiga adalah takwa kepada Allah dalam keadaan terang-terangan ataupun tidak diketahui orang lain. Tetap dalam proses menghafal ilmu, dalam proses mencari ilmu dan sebagainya. Yang ketiga adalah takwa.
entah takwa rasa takwa kita itu diketahui orang lain ataupun takwa secara siri di dalam hati kita sendiri. Takwa adalah menjalani segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Tuh. Takwa. Ya. Yang keempat, warabi'atu ayakulat li taqwa la lisahawati. Yang keempat adalah makan dan minum untuk kekuatan beribadah. Jadi yang keempat adalah warabi'atun. Kita makan, minum untuk kekuatan dalam beribadah. Apapun yang kita lakukan diniati dengan ibadah, jadi ibadah. Saya bekerja karena Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala, jadi ibadah. Saya mengajar di sekolahan karena Allah Ta'ala, karena ibadah karena Allah Ta'ala, jadi ibadah. Saya mencari nafkah untuk keluarga li ibadatillah, karena ibadah Gusti Allah, jadi ibadah. Saya bekerja mencari nafkah untuk anak istri di rumah karena Allah, ibadah Allah, jadi ibadah. Saya jalan ke rumah mertua, naik sepeda motor, bismillahirrahmanirrahim, ibadah karena silaturahim, jadi ibadah. Saya macul, saya mencangkul di sawah sebagai petani, bismillahirrahmanirrahim, ibadah, jadi ibadah. Saya siap, saya mau mendirikan toko karena Allah Ta'ala, ibadah, jadi ibadah. Apapun yang kita lakukan, niat dengan ibadah, jadi ibadah. Walaupun sekecil pun apa yang kita lakukan. Oh tak mau, saya mau ngomong, saya mau mendidik anak lah karena Allah Ta'ala, ibadah karena Allah Ta'ala, jadi ibadah. Saya bekerja karena ibadah, jadi ibadah, dan sebagainya. Saya ke pesantren belajar mencari ilmu karena ibadah kepada Allah, jadi niatnya ibadah. Apapun yang kita lakukan jadi ibadah. Asal berniat liridhoi ta'ala marudhatillah, lan ibadah pada Allah. Yang kelima, wal khamisatu siwakun, bersiwak. Yang kelima, wal khamisatu siwakun, bersiwak. Bersiwak itu apa? Kalau di pesantren itu sudah tradisi, ketika mau sholat fardu, ya, itu ada siwak yang kayu atau rantai kayu, dari kayunya apa di Arab itu namanya kayu siwak, ya. Biasanya kalau orang haji berangkat pulang haji biasanya bawa kayu untuk siwak, itu siwakan, ya. Itu sunnah, itu dibolehkan. Kalau di pesantren masih sudah tradisi, sudah kebiasaan, jadi nggak ada suatu hal di mana rasa di situ ganjil atau rasa bahasane gimana gitu ya. Jadi sudah terbiasa karena kebiasaan. Mungkin kalau di masyarakat umum yang belum tahu apa ini dan sebagainya, itu siwak. Ya, dalam ilmu qori itu katanya bisa buat untuk lebih fasih dalam berqori, membaca kitab-kitab Allah. Itu jadi ada 5 perkara di mana kita dalam mencari ilmu atau menghafal ilmu itu ada 5 cara. Yang pertama adalah dalam menghafal ilmu, 1, sholat malam sekalipun 2 rakaat, 2 melanggengkan wudhu, dawa melwudhu'i. Ketiga, taqwallah, keadaan siri walaupun keadaan terang-terangan. Yang keempat adalah makan dan minum untuk kekuatan ibadah, bukan untuk syahwat. Yang kelima adalah bersiwak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa istiqomah dalam 1 salat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, bersiwak.
Yang ketiga, kita takwa kepada Allah, mudah-mudahan bisa istiqomah, amin. Yang keempat, kita makan dan minum untuk kekuatan beribadah, bukan untuk syahwat, amin. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.